Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahyu Daya dengan Mabar Jepang. Mari bareng-bareng belajar bahasa Jepang. Oke, kali ini materinya bab 15. Oke, sebelum materi bab 15, sebenarnya saya pinginnya sih memberi materi setiap hari ya. Tetapi karena saya juga mereview gitu, belajar juga, saya juga belajar gitu. Jadi saya nggak setiap hari jadinya. Soalnya bahasa Jepang itu harus di review berulang kali, nggak cuman sekali atau 2 kali doang gitu. Jadi agar tetap cepat kita memahaminya dan mempraktekannya gitu. Jadi bahasa Jepang itu nggak sekali 2 kali atau 3 kali gitu. Materi itu diulang berkali-kali, dan jangan lupa tipsnya itu sering mempraktekannya gitu. Jadi kita juga cepat ingat. Kalau cuman materi gitu, kita bisa materi pas prakteknya susah gitu. Jadi sering-sering untuk dipraktekkan, itu tips dari saya gitu. Tips dari saya nggak cuman sekali 2 kali, tapi berulang kali. Yang kedua dipraktekkan, seperti itu. Jadi gitu ya, materinya itu diulang berkali-kali, jangan cuma sekali 2 kali. Dan kalian langsung terapkan, misalkan mau makan gitu, langsung saya mau makan apa gitu, misalkan dalam hal-hal kecil saja. Oke, langsung aja ke materi bab 15. Ini materinya sedikit, ini masih tentang bentuk T. Bentuk T ya, TK. Kemarin udah dijelaskan perubahannya, kalian harus hafal perubahannya gimana. Langsung aja, saya nggak bahas tentang perubahannya karena di video sebelumnya di materi 14 udah dijelaskan. Contoh yang pertama, okane o karite mo ii desu. Boleh meminjam uang. Boleh, temo ii desu kan boleh meminjam uang. Ini kanji okane ya. Jadi kalian harus tahu bentuk T-nya dulu. Ini dari kata karimas menjadi karite. Ini pengecualian kelompok kedua. Kemudian plus mo ides, berarti T plus mo ides artinya boleh. Saja contoh yang kedua, kokode tabako o sutte mo ides ka? Apakah boleh merokok di sini? Atau bolehkah merokok? Tabako sutte dari kata tabako o suimas menjadi sutte kelompok 1. Kokode di sini. Nah, untuk menjawab ungkapan permintaan izin ini seperti ini. Boleh. Misalkan boleh. I desyo dozo. Itu berarti ya boleh silakan. Misalkan kalau sumimasen coto. Nah, ini penolakan pemberian izin dengan cara tidak langsung menolak pemberian izinnya. Jadi maaf sebentar, sebenarnya kan maaf sebentar, ini tuh tidak langsung gitu, maksudnya tuh nggak boleh seperti itu, bukan sebentar malah kalian nungguin gitu. Ini artinya tuh maaf tidak boleh seperti itu. Langsung aja contoh yang pola kalimat selanjutnya, kata kerja T plus wa ike maseng. Tahu biasanya tewa ike maseng. Nah, artinya tidak boleh. Ungkapan ini menunjukkan arti larangan. Aja contoh yang pertama, koko de tabako o sut tewa ikimaseng king eng deskara. Karena dilarang merokok, ini kan king eng deskara. Deskara kan karena king eng itu dilarang merokok gitu. Tidak boleh. Ini artinya tidak boleh ya. Tewa ikimaseng
tidak boleh merokok di sini. Ini berarti larangan gitu. Tidak boleh merokok di sini karena dilarang merokok. Kemudian contoh yang kedua, sumimasen, mise no mae ni kuruma o tomete mo ii desu ka? Sekarang ini ada yang pemberian izin, minta izin gitu. Maaf, bolehkah yang tadi ya, yang ini ya, bolehkah temoides memarkirkan tomemas mobil di depan toko? Itu cara mengartikannya. Iye ikemasen, tidak boleh. Nah, untuk menjawabnya seperti ini. Iye ikemasen. Ya, kita lanjut ke pembuat selanjutnya, kata kerja T plus imas. Nah, ini kan udah ya yang di bab 14. Kalau yang di bab 14 kan artinya sedang berlangsung. Nah, yang di bab 15 ini ada dua. T imasnya ada dua, 1, 2. Nah, di sini penggunaannya T imas tuh nggak cuman sedang berlangsung doang. Nah, di sini tergantung isi dari kalimat tersebut. Nah, misalkan isi dari kalimat tersebut adalah keadaan yang dari dulu hingga sekarang masih berlangsung. Nah, makanya bisa pakai T imas. Kalau misalkan kegiatan yang berulang kali, bisa juga menggunakan T imas. Sedang berlangsung bisa, kegiatan yang berulang-ulang bisa, keadaan yang dari dulu hingga sekarang juga bisa pakai T imas. Itu cara penggunaannya, diingat-ingat. Langsung aja, yang pertama kalian harus bisa merubah ke bentuk T dulu ya, biar tidak bingung. Contoh yang pertama, contoh yang keadaan yang dari dulu hingga berlangsung ya, apa aja sih? Langsung aja contoh yang pertama, Maria Sensei wa kekong shitemasu. Maria Sensei, guru Maria atau Bu Maria, kekong shitemasu, sudah menikah. Nah, berarti Bu Maria tuh udah menikah dari dulu gitu, dari dulu hingga sekarang tuh udah menikah, masih menikah. Nah, pakainya T imas. Kemudian contoh yang kedua, watashi wa Surabaya ni sungde imas. Saya sungde imas, tinggal di Surabaya. Nah, ini kan berarti dari dulu saya tuh tinggalnya di Surabaya. Yang sungde imas ini dari kata sumimas ya, tinggal, karena mi menjadi iciri ete bimi engde, bimi ni engde. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ya ini ya, anatawa Maria Sensei o shitte imasu ka? Apakah Anda shitte imasu ka? Mengetahui atau kenal Bu Maria? Atau apakah kamu kenal Bu Maria? Misalkan, nah ini untuk jawaban shitte imasu tuh gini, hai shitte imasu, ya saya tahu. Kalau tidak berarti iye, nggak pakai shitte imaseng, tapi shiri maseng. Seperti itu ya. Kalau untuk bentuk negatif dari shitte imas, hati-hati jangan menggunakan shitte imaseng, tapi memakai shiri maseng. Oke, kita lanjut ke T imas selanjutnya, yang kegiatan yang berulang kali. Nah, kegiatan yang berulang kali itu apa aja sih? Nah, langsung aja ke contoh. Mirasang wa ginkoin de hattarite imasu. Saudara Mira bekerja di
Ginkgo tuh bank. Jadi saudara Mira tuh bekerja di bank. Nah ini termasuknya bekerja itu kegiatan yang berulang-ulang seperti itu. Jadi kan bekerjanya mungkin tiap hari gitu, jadi berulang-ulang, termasuknya memakai TIMAS. Nah ini kan dari kata hatarakimas. Hatarakimas kelompok 1 karena ki dirubah menjadi IT, yang ini nih, IT. Jadi hataraite imas itu asal muasal dari kata hataraite imas. Kemudian contoh yang kedua, mai asa watashi wa shimbun o yongde imas. Setiap pagi saya membaca koran. Nah ini juga kegiatan yang berulang kali. Jadi setiap pagi itu saya tuh membaca koran gitu, selalu update tentang masalah apa gitu, misalkan masalah corona atau apa gitu. Nah ini asal muasalnya, ini kan kanji yomi mas, yomi harusnya yo sama mi, cuman mi nya di sini dirubah menjadi engde karena kelompok 1 mi iciri ete bimi, mi ini engde, jadi engde nggak pakai engte gitu, nggak ada, adanya engde imas, seperti itu. Gampang sekali, ini udah selesai. Kemudian latihan bab 15 kalian kerjakan masing-masing, tidak boleh memakai translate, sesuai pola kalimat aja. Kemudian jangan lupa kotobannya dihafalkan karena itu sangat penting sekali. Sekian dari saya, see you next time video selanjutnya.